Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Samyati dengan NIM 43142325, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontekstualisasi ajaran Islam rahmatan lil alamin, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Zafri, SPDI, MPDI. Next, rahmah. Secara linguistik, kata rahmah bermakna kelemah lembutan dan kepedulian, al-rikah wal al-ta'atuf wal al-marhamah. Selain itu, rahmah juga dimaknai dengan al-maghfirah atau ampunan dan rizki. Satu asal kata dengan al-Rahman dan al-Rahim dari lisan al-Arab. Kata rahmah ada kaitannya dengan rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dalam perut. Next, al-alamin berasal dari kata alam, gunung disebut dengan alam, manusia juga alam. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah alam. Dengan demikian, yang disebut dengan alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda ayat yang nirbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda ayat yang difirmankan untuk memudahkan pemahaman kita. Bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dengan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda instruksi, arahan, nasihat, pelajaran dan ketuhanan yang nirbahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Next, ayat-ayat yang terdapat di dalam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi Rasul. Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan karena mereka telah dikaruniai bakat kecerdasan paripurna sehingga dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdown menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Next, alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Next, dalam Islam, pengertian Indonesia tidak hanya dalam bentuk lahirlah, tetapi mencangkup semua aktivitas kehidupan manusia yang memuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini berarti bahwa perilaku manusia ulama tidak bertentangan dengan syariat Islam serta bertujuan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhitung sebagai pada akhirnya peningkatan peran umat Islam di Indonesia dalam pembangunan negara, mempersyaratkan pola pikir monolitik yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.